Gitu Bapak. Sekarang saya tanya sama Bapak. Bapak tahu itu apa itu penginjil, ah? Jawab. Ya, saya tahu penginjil, tapi kau Apa bukan itu? penginjil. Penginjil apa Eh, itu? Coba terangkan kepada saya. Coba apa itu saya tahu penginjil, penginjil? tapi kau bukan penginjil, kau pemecah belah kau. Ajaran Memecah sesat, belah ajaran dari sesat. mana? Kok ajaran sesat dari mana yang saya baca Biblos? Kok ajaran sesat macam mana pula gue ini? Makanya makanya pelajari Udah. kitabmu Kalau dan kitab kalau orang mau nggak lain. mau Ya, diskusi, belajar itu. mau diskusi atau mau curhat? Kalau mau diskusi Ya, saya diskusi. enggak mau Hah? diskusi sama kamu, enggak mau. Oh, berarti takut. Enggak mau. Masa Allah, Bukan Bunda takut, saya Nopalisa, takut terima sama kamu. kasih, berkah selalu. Saya kalau mau curhat nggak usah ya. Pusing saya dengerin otan-otan curhat ini. Nah, malah curhat. Samuel mana Kristen apa Muslim nih? Samuel nih. Samuel, Kristen apa Oten? Muslim, Oten. Gue jelas pengikut Yesus Kristus. Jaminan gue paten, bro. Jaminan lu apa, bro? Jangan menangis dulu. Belum apa-apa sudah. Jaminan lu Cap. Nah, kalau lu meninggal jaminannya apa? Dengarkan, gua jawab. Bukannya nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Kagak mau beli kursi dari Jangan lu. nangis. Ya nangis ya. Ya udah, kalau Bapak nggak nangis, diam. Saya tunjukkan ayatnya. Mau? Oke. Sekarang Bapak buka ya. Oke, di dalam Markus. Bawa Alkitab enggak? Pak? Gua kok nggak bisa live ya? Kenapa ya? Kok tanya saya? Meneketehe, kau buat aku begini. Jadi setiap orang Kristen akan masuk neraka, kata Yesus, Pak. Markus 9:49 dibaca. Nggak bisa live, kenapa ya? Aneh gua. Kok nanya ke saya? Nggak usah ngurusin live. Sekarang saya tanya, Bapak bisa nggak baca? Soalnya lu nuduh gua nangis, gua menunjukin mata gua kagak nangis. Wah, bisa Bapak, bohong tuh bisa kok. Kalau misalnya nggak bisa open cam itu hijau ininya itu, Bapak nggak hijau, bisa open cam. Udah jangan inilah. Ini baru fair. Nah, oke, baik. Kita kalau Bapak tuh, lihat tuh. kalau Bapak open cam, oke. Lagi ngopi, bro. Nah, gitu dong. Nah, kalau open cam, Pak, saya apresiasi. Mohon maaf, Pak ya. Aduh, saya kira Bapak iya, saya kira Bapak masih seusiaan saya, makanya saya tadi agak ngegas. Mohon maaf, Pak ya. Baik, Bapak ingin. Gue baru bangun tidur soalnya. Oh, begitu, Bapak. Masya Allah. Oh, ngopi, Pak. Baik, Pak. Ngopi. Oh, ini Bapak keturunan bule lah. Ini ada yang nanya nih. Bapak ini bule katanya. Oh, bule Bapak. Ogut gini nih, sebab jangan. Agak gini nggak apa-apa ya, bro. Iya. Kena. Iya. Ini Bapak bule katanya, banyak yang naksir nih. Kalah saya pamornya ini. Baik, Pak. Bapak mau mendapatkan Engkong gua Arab, engkong gua Cina. Oh, baik. Tapi di sini bilangnya Bapak bule, soalnya rambutnya pirang. Kakek buyut gua Cina. Orang Arab sama Cina campuran, bukan bule. Bukan ya, tapi katanya lebih gantengan Bapak Cina daripada Arab. Saya. Tuh, teman-teman, lebih gantengan Bapak daripada saya. Hidung Bapak mancung, hidung saya kurang mancung katanya. Betul. Kakek buyut gua Arab Singapura kawin sama Cina sama Singkawang, Pontianak, jadi gue turunan keempat. Oh, begitu, pantesan ganteng, Pak ya. Baik, Pak. Berarti Bapak memang orang ganteng. Tapi tidak ada gunanya kegantengan kalau masih menyembah Yesus, Pak. Masih menyembah manusia, Pak. Bapak tidak akan selamat kalau Bapak menyembah manusia. Bapak close cam aja nggak apa-apa, Pak. Sinyal Bapak kurang bagus, Semua Pak. roh itu berasal dari Pak,
Bapak Ya. close cam Oke, aja, oke. sinyal Bapak kurang bagus. Kalau Ya. bagus nggak masalah. Iya. Ini nggak bisa. Tolong dong, Ya. nggak bisa nih. Oke. Aduh, saya juga nggak bisa, Pak. Oke. Thank you. Nah, udah bisa. Nah, seganteng apapun Bapak, keturunannya bagus, ya kan, Arab dengan China, tapi kalau Bapak menyembah manusia, itu tidak bakal masuk surga, Pak. Bapak buka Alkitab sekarang. Saya doakan Bapak ya. Bapak ini, Bapak siapa namanya? Bapak Samuel. Baru kasih berkata Adonai Elohanu melek ha'olam hi Adonai Elohanu Elohai ha'elohim. Ya Allah, Holik langit dan bumi, pada siang hari ini ada Bapak Samuel Manapi. Boleh kiranya ya Allah Engkau jamah dia Tuhan, Engkau lawat dia Tuhan, Engkau pilih, Engkau pulihkan dia menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Amin ya Allah. Oke Pak, Bapak ada Alkitab enggak Pak? Alkitabnya di loteng bro, kagak bawa. Ini di bawah lagi sambil kerja di bawah. Ada pulpen, ballpoint? Iya gue catat ya, saya catat Ya, deh. dicatat. Menurut Yesus, setiap orang Kristen akan masuk neraka jahanam. Di dalam Markus 9 ayat ke-49. Karena setiap Iya, betul. orang akan digarami dengan api. Jadi orang Kristen itu akan digarami dengan api, akan masuk neraka. Nah, kalau Bapak mau masuk surga Pak, harus mengikuti Yesus, beragama Islam. Di mana Yohanes pasal 14 ayat 27. Kata Yesus, Payomer Yehoshua Hamasya Shalom Animashur Lahem et Islami, kata Yesus. Et Slomi Anin Noten Lahem. Nanti dulu bro. Yesus mengikut ajaran Yahudi. Nanti dulu, jangan. Sekarang baca Matius 5 Yesus ayat mengikut 20. ajaran Taurat. Sekarang Yesus mengikut ajaran apa Pak? Iya. Saya tanya Mengikut nih. Taurat, bukan Oke. Islam. Oke. Saya dibaptis detik ini juga. Ingat, saya dibaptis detik ini juga jadi Kristen. Tadi Bapak mengatakan Yesus mengikuti Torah. Di mana di dalam Torah, Sefer Bereshit, Semot, Vaikra, Bemidbar, Debarim, Musa menyembah Roh Kudus. Kalau Yesus mengikuti agamanya Torah, tetapi kenapa Anda menyembah Roh Kudus? Di mana Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Tidak ada di dalam Torah, Payomer Elohim Anochi Ruaha Kodes Eloheha. Aku adalah Roh Kudus Tuhan kalian. Tidak ada. Jangankan ada begitu. Tertulis Ruah HaKodes di dalam Torah saja tidak ada. Dan Musa tidak pernah menyembah Roh Kudus. Musa menyembah Allah sebagaimana di dalam Sefer Shemot, Ferik Esrim, Misbar. Sebentar Pak. Gini bro, di dalam Taurat Stayim, Anochi Adonai Eloheha. Sekarang jawab. Katanya Yesus mengikuti Torah. Di mana di dalam ajaran Torah diajarkan menyembah Roh Kudus Pak? Jawab. Kok masa kok nanya saya lagi? Kamu kan udah baca Bible, kamu kan tahu Yutufave adalah roh. Tidak ada begitu Pak. Bukan. Yudhevave itu pernah menampakkan diri ke Musa. Mana ada. Sekarang saya tanya, baik. Sekarang saya tanya Pak. Sekarang saya tanya, di mana di dalam ajaran Torah bahwa Yudhevave itu adalah roh? Saya pengen tahu. Coba di mana? Coba di mana? Aduh, bro, kau nanya saya Alkitab, saya tahu, cuman saya nggak bawa Bible. Loh di mana? Gini, itu hal yang prinsip loh Pak. Itu menemui siapa? Yutufave. Loh di Itu mana kan roh, Pak? bro. Nggak Gimana ada sih? Pak. Itu di dalam Nggak ada Pak. baca dong. Itu kan Nggak Musa ada Pak. dijumpai oleh Nggak Yutufave ada roh. Pak. Banyak bro. Nggak ada. Kejadian. Nggak ada Pak. Roh Allah melayang-layang di udara. Iya, saya tahu kalau itu. Itu seperti halnya gini Pak, bait Allah, rumah Allah. Apakah Allah itu adalah rumah? Ada di dalam 1 Samuel 16 ayat ke-14, ruah Habis Ra'ah. Musa ketemu sama setan. Pak, sebentar Pak. Musa ketemu. Iya. Sebentar. Di dalam Ruah kan Torah roh. itu Ruah kan itu roh. enggak, yang saya tanya, di mana Musa menyembah Roh Kudus?
Kalau Roh Kudus adalah Tuhan di dalam perjanjian baru, tentunya Musa memperkenalkan Ruach HaKodes di dalam Torah. 5 kitab Musa yang begitu tebalnya tidak pernah tertulis Ruach HaKodes dan tidak pernah tertulis bahwa Ruach HaKodes adalah Tuhan. Makanya sebetulnya Bapak bukan mengikuti ajaran Torah. Kalau Yesus benar mengikuti ajaran Torah, tapi kalau Bapak dan orang Kristen mengikuti ajaran Paulus. Dan sekarang kalau ngikutin ajaran Paulus, kenapa kok Yesus perintahkan suruh membaptis di dalam namanya? Baptislah mereka di dalam namaku. Ayo. Bapak baca di dalam Matius 7, ingat Pak, diakui atau tidak, jujur terhadap diri sendiri atau tidak. Perjanjian baru, kalau kita lihat kitab yang terdapat di dalam perjanjian baru, lebih banyak ucapan si Paulus daripada ucapan Yesus. Ingat, lebih banyak ucapan si Paulus daripada ucapan Yesus. Saya tunjukkan ya kepada Bapak. Bagaimana ada ini Pak. Kita lihat nih, saya tunjukkan kepada Bapak. Ini ya. Kalau gospel Pak, itu cuma Matius. Nih Pak ya, coba Bapak lihat. Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini saja di dalam gospel ini kebanyakan perspektif si penulis. Perkataan Yesus cuma 18% saja Pak dari semua gospel itu. Di mana itu Bapak bisa membaca ini Pak. Nah ini. Pipe gospel, ternyata Yesus itu cuma berkata 18%. Oke, sekarang kita lihat nih bagaimana firman-nya si Paulus jadi firman Tuhan. Perkataan nih. Ini Roma, kitabnya si Paulus. Tulisan si Paulus, karangan si Paulus jadi firman Tuhan. 1 Korintus, ini saya hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kitab karangan si Paulus. Dan orang Kristen meyakini ucapan si Paulus adalah firman Tuhan. Ini musyrik Pak. Bagaimana mungkin ucapan si Paulus jadi firman Tuhan? Dijumpai Yesus. Oke. Paulus kan dijumpai dengan Yesus waktu perjalanan ke Damaskus. Oke. Dia kan dijumpai. Baik. Oke, siap. Saya tunjukkan ayatnya, Pak ya. Coba Bapak baca Matius 7 ayat ke-15. Perikopnya tentang saya catat. Ya, saya bacakan kepada Bapak sebentar ya. Oke, sebentar. Baik. Saya juga, catat. ya. Oke, sebentar ya. Bentar ya, di mana ya saya lupa nih. Oke. Saya tunjukkan kepada Bapak. Bapak di mute dulu, Pak. Bapak di mute dulu. Pak. Halo, Pak. Bapak di mute dulu, Pak. Bisa mute nggak, Pak? Ini saya pencet nggak bisa, kenapa ya? Aduh. Ya udah nggak apa-apa. Tolong di mute dari situ, nggak bisa saya pencet. Baik. Oke, Bapak perhatikan. Nanti Bapak buka ya. Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang sangat buas. Nah, pertanyaan saya kepada Bapak, ya, apa definisi domba di dalam teologi kekristenan? Jawab, open cam, open mic. Apa definisi domba di dalam teologi kekristenan? Open mic-nya, Pak, dipencet mic-nya. Halo? Halo, Pak? Di mic-nya kalau saya nge-mute bisa, tetapi kalau open mic saya nggak bisa. Itu hak prerogatif dari si empunya si empunya akun. Dibuka, Pak, mute-nya. Anggap saja, Pak. Oke, kasih saya langsung aja lah, biar nggak bertele-tele nanti. Halo, Pak? Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba di dalam teologi kekristenan adalah umat Kristen yang mengakui Yesus Tuhan. Itulah definisi domba.
Nah, pertanyaan saya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti Kristen, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Sekarang saya tanya, nabi palsu yang mana yang menyamar jadi Kristen dan mereka menemui para murid? Jawab Pak, open cam. Bapak turun lagi, Bapak turun nanti naik lagi ya. Nanti jawab pertanyaan saya. Nanti kita akan buktikan siapa nabi palsu itu. Bapak naik. Nah, nanti akan tertuju kenapa si Paulus membuat 14 kitab dan 14 kitab buatan Paulus jadi firman Tuhan. Bayangkan loh. Yesus tidak pernah ketemu Paulus, 14 kitab karangan Paulus jadi firman Tuhan. Mohon maaf ya, mohon maaf. Agama Kristen tidak akan pernah ada kalau tidak ada 14 kitab karangan Paulus. Yang mengajarkan kasih, yang mengajarkan ini dan itu adalah si Paulus. Yesus tidak pernah. Kalau Yesus itu kata di dalam Matius 4 ayat 10 itu, aku datang bukan untuk membawa damai, kata Yesus, tetapi aku membawa pedang. Lukas 19 ayat ke-22 ya. Sorry kalau salah. Lukas 19:27. Kata Yesus, siapa seteruku yang tidak suka aku jadi rajanya, maka kreklah dia di dalam hadapanku. Itu ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ajaran kekerasan. Kalau ajaran kasih, ajaran Paulus. Oke, mana si Bapak ini? Mana si Bapak ini ya? Waduh, si Bapaknya nggak ada nih. Nah, naikkan perempuan dulu. Kristen nih. Deng tang tang dung dang dut pitak disundut kubab pagendut tek 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 deng tang tung 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 pret. Oke, mana ini si Kumbang? Kristen apa Muslim si Kumbang? Assalamualaikum. Islam Bang. Waduh, bocil ini ya Allah, bocil, jangan tiktokan. Aduh, bocil Ini Kok belajar. bocil? Suaranya kayak bocil. Saya kawannya blokir permanen loh. Siapa? Blokir permanen, KST satu rumah satu kampung. Oh iya iya. Oh mohon maaf suaranya kayak ada kecil. Mohon maaf ya Bunda. Siap Bun. Ada yang mau dibantu Bun? Enggak, saya cuma protes orang tuh katanya enggak makan ya gara-gara baru tahu ya, ini pengacara, bukan nggak ada duit, tahu nggak kau? Iya, pengacara aku gimana sih? Tuh baju pengacara, iya kan? Iya. Gimana sih guys? Oke Bun, ada lagi Bun? Nggak ada, cuma itu ya, aja. Baik, ya terima kasih Bun. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hai pembenciku, jangan benci aku jika kamu kecewa. Nah, Pak Iya, Manap. jumpa lagi Bro. Baik. Saya tadi ucapkan Pak. Itu maksudnya pedang, Buk. Oke. Kan pedang untuk menggala orang, pedang roh bermata dua. Iya, oke. Tapi Efesus. Ya. Baik. Kita tidak membahas pedangnya tadi itu karena tadi ada yang bilang ini. Sekarang saya baca Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Domba di dalam teologi kekristenan adalah gambaran dari umat Kristen yang mengikuti Kristus. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang datang kepada para murid dan si nabi palsu ini menyamar jadi Kristen? Tolong dijawab, Pak Samuel Manap. Kalau Paulus bukan nabi, Paulus para rasul. Saya nggak mengatakan Paulus bapakku yang ganteng. Yang saya tanya, siapa nabi palsu yang menyamar jadi Kristen yang mendatangi para murid, Pak? Siapa? Itu perkataan Yesus loh.
hati-hatilah terhadap para nabi. Saya catat dulu ya, bro. Sebentar, Ya, saya nggak boleh. Markus berapa, baik. bro? Perikopnya? Matius Sorry. 7. Saya catat semua. Ya, Bro, kasih. ini Pak, ini nih, saya bukakan kameranya, Pak. Pak, lihat, Pak. Nih, kelihatan nggak? Di sini disebutkan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Domba ini kan alegoris. Iya, Itu iya. adalah di dalam teologi kekristenan, domba ini Oke, definisinya Matius 7. adalah Oke, siap. ya, Matius 7:15. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang sangat buas. Pertanyaan saya, siapa nabi palsu yang datang kepada para murid dan mereka menyamar jadi Kristen? Jawab, Pak. Bisa nggak? Kalau nggak tahu jawabannya, saya kasih tahu jawabannya. Halo Pak, mau tahu jawabannya Pak? Nabi palsu yang mendatangi para murid Pak, yang nyamar jadi Kristen Pak, mau tahu? Bapak. Halo Bapak, mau tahu nggak nabi palsu yang mendatangi para murid Yesus? Saya nggak bilang Paulus loh, yang saya tanya mau tahu nggak? Bapak, ya Allah si Bapak ini. Itu Nikodemus, itu dari Pergamus kepada jemaat di Pergamus. Nikodemus itu ngajarin nyembah patung. Itu betul Nikodemus, ngajarin nyembah patung dia itu. Sekarang saya tanya, di mana nabi palsu yang mendatangi para murid dan mereka menyamar seperti Kristen? Pak, jangan berasumsi Pak ya. Saya kasih tahu ayatnya saja Pak. Nanti Bapak yang baca. Ya, ayatnya Kisah Para Rasul. Waduh. Kisah Para Rasul 13 ayat 1. Inilah nabi-nabi palsu yang mendatangi murid-murid Yesus. Ya, udah kedengaran nggak Pak? Halo? Kita lihat di Kedengaran Kisah Para Rasul 1 nomor 13. Oke, baik ya, saya bacakan nih. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes. Dan siapa Pak? Siapa di sini? Ternyata nabi palsu ternyata nabi palsu yang mendatangi para murid itu adalah si Paulus. Si Paulus di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1, dia adalah nabi. Dan tidak pernah tercatat ada nabi palsu yang itu Saulus. Ya, Saulus. Oke, Bapak tahu nggak perbedaan Saulus dan Paulus? Ada beberapa namanya Saulus, bro. Enggak, di Simon sini juga ada beberapa nama Simon. Baik, Pak, saya praktisi hukum. Saya mampu mempertanggungjawabkan Kisah Para Rasul 13 nomor ke-1 adalah si Paulus. Bedanya apa? Di sini Saulus. Jadi gini, sebelum dia beriman, sebelum dia menjadi Kristen, si Paulus itu namanya Saulus. Ketika dia sudah menjadi orang percaya, namanya Paulus. Bapak tadi mengatakan nabi palsu itu mengatakan bertemu dengan Yesus di padang gurun. Benar enggak? Apa kata Yesus? Kita lihat nih perkataan Yesus, Pak. Ya, perkataan Yesus. Nah, sebentar Pak ya, sebentar. Tadi itu ayatnya sudah saya. Bentar, sabar. Di dalam padang gurun. Bapak buka Matius 24 ayat 26. Apa kata Yesus? Ini tentang nabi palsu, Pak. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat dia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus sudah memperingatkan, kalau ada orang yang ngaku-ngaku bertemu dengan aku di padang gurun, jangan percaya, itu bohong, itu nabi palsu. Dan siapa yang mengatakan aku di dalam bilik, jangan percaya, itu nabi palsu.
Tidak ada seorang nabi yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun kecuali Paulus. Ingat, ketika di dalam kisah, iya, kan Yesus sudah berkata, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, itu pasti hoax, itu dusta. Ternyata orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun tidak lain dan tidak bukan adalah si Paulus. Jadi si Paulus nabi palsu. Bapak lihat, karena dia karena baik, sebentar Pak ya. Karena dia berdusta, Pak, ingat, karena dia berdusta, tidak ada saksi tentang perjalanan rohani si Paulus ketika dia bertemu dengan Yesus. Karena tidak ada terseledot itu bahasa Sunda. Tisoledat, bahasa Sunda tisoledat, bahasa Indonesia naonnya tisoledat. Oke, nggak apa-apa. Jadi si Paulus ini tisoledat dia. Si Bapak ketawa. Iya dah. Dia itu ketika ya baik ya udah. Jadi si Paulus ini tisoledat dia ketika mengarang cerita nggak sinkron. Di mana Bapak buka KPR Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7, orang yang bersama-sama dengan aku, kata si Paulus, mendengar suaranya tetapi tidak melihat rupanya. Tapi dibantah sendiri oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat ke-9. Orang-orang yang bersama dengan aku memang mendengar melihat itu tetapi tidak mendengar suaranya. Kontradiksi karena si Paulus adalah nabi yang dijanjikan oleh Yesus sebagai seorang nabi palsu yang menghancurkan ajaran Yesus. Makanya tidak heran di dalam perjanjian baru lebih banyak kitabnya Paulus daripada kitabnya Yesus. Bahkan di dalam kitabnya Yesus, Pak, sebentar Pak, saya punya data Pak, kalau ngomong saya nggak pernah asumsi. Bapak lihat nih, ada 4 gospel kanonik, ada 3 sinoptik, ada 1 non-sinoptik. Sinoptik Matius, Markus, Lukas. Non-sinoptik gospel Yohanes. Dari keempat gospel ini kalau digabung ucapan Yesus hanya 8%. Jadi yang mendominasi itu memang si Paulus. Coba lihat Pak. Ini saya ada buku namanya The Five Gospel. What did Jesus really say? Ya, jadi apa yang benar-benar dikatakan Yesus? Ternyata yang dikatakan Yesus itu hanya 18%. Itu pun berdasarkan penelitian. Ucapan si Paulus ada 14 kitab, di mana 14 kitab diakui sebagai firman Tuhan. Di dalam Islam, Pak, semulia apapun Nabi Muhammad, kalau perkataan Nabi Muhammad bukan firman Tuhan, tidak pernah dimasukkan dalam Quran. Kalau perkataan Nabi Muhammad disebutnya hadis. Di dalam Islam tidak mencampur adukan antara firman dan perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan, Al-Quran. Kalau perkataan Nabi, hadis. Kalau perkataan sahabat, athar. Beda. Kalau di dalam Biblos, ucapan si Paulus jadi firman Tuhan. Ucapan si Yudas jadi firman Tuhan. Ucapan si Yohanes jadi firman Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Kecelakaanlah besar bagi orang-orang yang telah menulis Biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan itu dari Allah. Padahal ucapan si Paulus, ucapan si Yohanes, ucapan si Lukas, ucapan si Paulus, si Sinaiticus, si Kodeks Vatikanus. Jadi terimalah kebenaran Pak, karena kerajaan sudah dekat, kerajaan sorga sudah dekat. Bapak sangat ganteng, Bapak sangat ganteng, Bapak Samuel sangat ganteng. Kalau Bapak sampai menyembah Yesus, nanti Bapak masuk neraka Pak. Bait Elohim ketiga mau dibangun itu, makanya kan Palestina protes. Bismillah.
Ini makanya kan Palestina protes sebab Israel mau bangun Bait Elohim ketiga dekat area Masjidil Aqsa. Mau Oke, kita dibangun, jangan, makanya kan Palestina Pak, protes. jangan ke situ dulu, Pak. Intinya, ajaran Bapak sumbernya adalah perkataan si Paulus, 14 kitab khusus karangan Itu kan Paulus. Tritung. Itu Tritung, sumbernya dari Tritung, Loh, bukan berarti saya. Bapak bukan Tritung, Bapak apa Saya dong? bukan Tritung. Apa? Wanes? Apa? Wanes. Ya udah, sekarang kalau kitabnya Paulus kan itu kan ke Roma sama ke Yunani. ya udah, kalau Yunani, kalau Paulus. itu kalau itu kitabnya Tritung, kalau kitab Wanes yang seperti apa, Pak? Jawab. Kitab Wanes, kitab apa saja kalau kitab Wanes? Nah, ini kalau teman-teman Kristen kalau Kita Pak, yang saya nggak semua ayat Yunani. Oh, nggak Nggak boleh. Nggak semua ayat Bapak imani. Berarti Alkitab itu bukan firman Tuhan. Ya perkataan Yesus saja yang kita imani wajib itu. Sekarang yang perkataan Yesus adalah perkataan firman Tuhan. Ada berapa ayat dari perkataan Yesus itu, Pak? Ya pokoknya yang merah-merah itulah yang kita imani. Nah, yang merah-merah itu siapa yang nulis, Pak? Ya kalau memangnya Yesus fiktif, ya. Kenapa Jadi kok sebetulnya orang Yahudi yang nggak bisa Bapak- nggak bisa Ya, nemuin saya tidak makamnya mengatakan Yesus, ini- mayat apa? Ya, mohon maaf, Pak, yang saya tidak mengatakan Yesus fiktif. Tapi yang menarik Bapak mengatakan bahwa itu kitabnya Tritung. Berarti Bapak Wanes. Dan Bapak Itu mengatakan Paulus kan Bapak, untuk kepada jemaat Yunani dan Roma. iya, intinya Bapak mengatakan bahwa Cikal bakalnya Tritung Baik. itu. Bapak berarti menyalahkan Tritunggal dengan memakai kitab yang tidak asli. Sedangkan Bapak percaya bahwa kitab asli itu Ya kan Paulus ke sebentar, Roma Pak. sama ke Yunani. Pak, sebentar, Pak. Oke. Bapak mengatakan bahwa Tritung itu adalah kitabnya tidak asli, betul kan? Baik. Betul? Sedangkan Bapak adalah Wanes. Karena apa? Karena Yesus berkata, Aduh, ini nggak nyambung sih, Bapak. Akulah Oke, Pak. Akulah Bapak itu sendiri. Bapak kitabnya tidak sama dengan Tritung. Ini saya tunjukkan nih. Ini Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu adalah kitab Tritung. Sekarang saya tanya, kitab Bapak yang Wanes itu apa saja nama kitabnya? Jawab. Kitab Semal. Saya kan langsung berbicara sama Tuhan Yesus melalui Waduh. antara Roh Kudus itu aja. Oh, aduh gawat ini. Ini Loh, jadi iya ini benar. bukan ini Bro, nggak kan asli nggak berarti. tahu Kenapa Henok Ini bisa nggak terangkat asli. ke surga? Karena Henok mengasihi sesama manusia, nggak ada kan tertulis di situ. Padahal Bapak ini seperti Henok ajaran banyak. apa, Pak ya? Bapak ajaran apa ya? Kok kemudian memilih kitab suci yang Bapak katakan bahwa kitab asli itu yang hanya mohon maaf, kitab yang asli itu hanya yang bertuliskan merah ucapan Yesus.